Halo semuanya, nama saya Rio Ayama. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan flip-flop di dalam sistem penyimpanan data sensor. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang flip-flop terlebih dahulu. Jadi apa itu flip-flop? Flip-flop termasuk ke dalam rangkaian sekuensial, di mana rangkaian sekuensial adalah rangkaian digital yang outputnya tidak hanya tergantung pada input, tapi juga pada output yang sebelumnya. Jadi flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah set dari set flip-flop atau SR flip-flop yang paling dasar dan digunakan oleh banyak flip-flop yang lain. Ada JK flip-flop, ada delay atau data flip-flop atau D flip-flop, ada juga toggle flip-flop atau T flip-flop. Jadi, apakah itu D flip-flop? D flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang menyimpan satu bit data, yaitu 0 atau 1, atau kita bisa anggap 1 itu high dan 0 itu low. Dan menyalin data nilai input D ke Q saat pulsa clock aktif. Jadi, inilah rangkaian D flip-flop, di mana ada satu input, ada clock, dan ada dua output, yaitu ini adalah Q dan ini adalah Q inverse. Jadi dalam rangkaian D ini terdapat rangkaian SR flip-flop, atau sebelumnya saya bilang set dan reset flip-flop. Dalam penyimpanan data ini kita harus menggunakan D flip-flop, karena jika kita hanya menggunakan SR flip-flop, itu kita jika ada input di mana S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, itu outputnya tidak dapat diketahui. Makanya kita ada satu inverse dan satu yang buffer, supaya kedua input ini tidak sama dengan 1, dan juga dengan bantuan clock di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan di flip-flop dalam data sensor. Nah, di sini kita ada input, kita ada clock, kita ada output, di mana saya akan menggunakan lampu supaya kita bisa visualisasikan mana yang output, mana yang input. Jadi ini kita anggap ini jadi Q dan ini adalah Q inverse. Nah, kita lihat bahwa dalam input ini low itu sama dengan 0, maka outputnya adalah Q inverse karena Q ini tidak hidup. Namun jika kita hidupkan ini, maka ini hidup. Q-nya sama dengan 1. Nah, sekarang jika kita perhatikan, clock ini akan selalu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, ini berfungsi supaya jika inputnya terus hidup mati atau 10 10 10 10, itulah makanya kita menggunakan clock supaya hasil output Q dan Q inverse-nya lebih stabil. Nah, berikut ini adalah tabel kebenarannya. Jadi, seperti saya bilang, jika kita misalkan kondisi awal D adalah 0, maka kita bisa lihat jika D sama dengan 0, clock itu tidak edge, artinya berarti tidak menyala atau mati. Maka Q-nya 0 dan Q inverse-nya sama dengan 1. Yang seperti tadi saya visualisasikan, itu yang Q inverse-nya sama dengan 1 dan Q-nya mati. Itu kondisi awal. Nah, jika D tetap 0 dan clock itu edge atau hidup,
tapi ya maka itu Q sama dengan 0, Q inverse-nya jadi 1 tetap. Sekarang jika kita lihat D sama dengan 1 tapi clock-nya mati atau not edge, itu Q-nya sama dengan 0 dan Q inverse-nya sama dengan 1. Itu kita bisa bilang dia tetap inverse-nya 1 ya, atau Q padam. Terus kita bisa lihat jika D tetap 1 tapi clock-nya sudah edge atau sudah hidup, maka Q sama dengan 1 dan Q inverse sama dengan 0. Berarti dalam kondisi ini dia menyimpan 1. Atau seperti yang tadi kita lihat dalam LED, dia lampunya hidup. Terus jika D kembali ke 0 tapi clock-nya belum edge, berarti clock-nya mati, berarti Q-nya sama dengan 1, Q inverse-nya sama dengan 0, berarti dia tetap menyimpan biner 1. Nah, sekarang kita lihat, wah, D-nya masih 0, tapi clock-nya sudah edge, berarti dia sudah ganti, di mana Q sama dengan 0, maka sekarang Q inverse sama dengan 1, menyimpan 0. Sekian dari penjelasan ini. Maaf jika saya ada membuat kesalahan. Semoga kalian dapat pahami dan terima kasih.